Jadi ini zona penggusurannya. Di mana keluarga yang menolak untuk pindah itu? Menurut laporan, seorang karyawan dari kantor cabang kami di Kabupaten Lin adalah keponakan dari keluarga ini. Dia mengajukan diri untuk mencoba membujuk mereka lagi. Baiklah. Saya akan berkeliling sendiri. Beritahu saya jika terjadi sesuatu. Dimengerti. Tempat ini terasa sangat familiar. Ayo duduklah. Kursi apa? Kakak Ipal, apa yang sedang kau masak yang enak? Kubis. Kentang. Kentang dan kubis. Tidak ada sepotong daging pun. Kami datang demi menghormati kalian, tapi kalian malah menyuguhi kami makanan seperti ini. Kakak tertua. Ini murah bukan? Lin Chuyong istri dari Chen Futian. Bagaimanapun juga ini adalah ulang tahun. Intinya adalah kue ulang tahunnya. Cukup, siapa yang punya waktu untuk memakan kue menyedihkanmu? Putraku ada di sini hari ini. Dia di sini untuk bicara denganmu tentang penggusuran. Paman kedua, bibi kedua. Tanda tangani saja surat-surat ini. Besar. 500.000 akan masuk ke rekeningmu. Kita tidak bisa menandatangani. Rumah ini milik Xiaohe. Jika rumah ini dirobohkan, dia tidak akan bisa menemukan jalan pulang. Kami tidak akan menandatangani. Jangan ditandatangani. Apakah kalian berdua sudah kehilangan akal? Apa gunanya bertahan di tempat sampah ini? Apakah kau pernah melihat uang sebanyak ini? Simpan sebagian untuk dirimu sendiri. Itu cukup untuk biaya pemakaman kalian. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kami tidak akan menandatangani. Kami tidak menginginkan uangnya. Kami hanya ingin menemukan putri kami. Kamu masih mencari putrimu. Sudah puluhan tahun mencarinya tapi tetap tidak menemukannya. Sadar dirilah. Berhenti hidup dalam dunia fantasi. Menurutku, memang sudah nasibmu untuk tidak memiliki anak. Kamu bicara apa sih? Apakah itu sesuatu yang patut dikatakan seorang kakak? Mungkin. Xiaohe kita akan kembali sebentar lagi. Keluar. Kalian tidak diterima di rumahku. Apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau benar-benar berpikir aku ingin berada di rumah sampah ini? Lihat tempat ini. Ini seperti kandang anjing atau kandang babi. Kau tidak akan pernah menemukan putrimu. Dan bahkan jika kau menemukannya, apakah dia bahkan ingin mengakuimu? Ayah, mengapa membuang napas untuknya? Aku tanya sekali lagi. Apa kalian akan menandatangani perjanjian ini atau tidak? Tidak tanda tangan. Pak Tua, Kalian benar-benar tidak tahu diri. Keras kepala sekali. dia adalah pamanmu. Kenapa kamu memukulnya? Apa yang kalian lakukan? Tadi aku sudah bersikap sopan dengan memanggil kalian paman dan bibi. Apa kalian benar-benar mengira aku menghormati keluarga kalian? Dasar tidak tahu diri. Apa kamu sudah bosan hidup? Berhenti. Minggir. Siapa kau? Apa kamu percaya kalau kamu menghambat proses pembebasan lahan ini? Aku akan memukulmu juga. Berani-beraninya kalian. Apa kalian tidak tahu Gropsu melarang keras penggusuran paksa? Tidak. Siapa kau? Kalian berdua. Apa kalian baik-baik saja? Saya akan menangani situasi ini. Jika ada masalah lain terkait penggusuran ini, kalian bisa menemui saya kapan saja. Nona muda. Saya tahu Anda memiliki pengaruh. Apakah ada cara agar rumah ini tidak perlu digusur? Ya Nona muda. Putri kami hilang 20 tahun yang lalu. Kami ingin menunggu di sini untuknya. Menunggu dia kembali. Apa katamu? 20 tahun. Nona muda. Saya mohon tolong berbelas kasihlah. Rumah ini adalah harapan terakhir yang kita miliki untuk menemukannya. Aku mohon. Bibi, jangan lakukan itu. Tolong bangunlah dulu. Ini, Liontin Giok ini. Ini adalah tempat putri saya dan saya.
Ayah! Xiao! Xiao He! Kamu benar-benar putriku. Aku tidak sedang bermimpikan. Putriku. Putriku sudah pulang. Ayah! Ibu! Saya minta maaf. Putri kalian inilah yang tidak berbakti, karena membiarkan kalian menghabiskan waktu bertahun-tahun mencariku. Mulai hari ini, aku pasti akan berbakti dan berbuat baik kepada ayah dan ibu. Selama kamu kembali, hanya itu yang penting. Kakak. Putriku sudah kembali. Xiao Hai kita sudah kembali. Kakak kedua lihat. Bukannya aku ingin mengomel. Tapi apa yang perlu dibanggakan? Gadis muda berpakaian seperti ini. Dilihat saja, sudah jelas dia baru datang dari lokasi konstruksi. Kau pulang di saat yang tepat. Cepat bujuk orang tuamu. Dan tanda tangani perjanjian penggusuran itu untukku. Jangan tidak tahu berterima kasih. Ini adalah proyek Grup So. Jika kamu berani menyinggung putraku yang bekerja di Grup So, hati-hati nanti seluruh keluargamu tidak punya jalan keluar. Apa katamu? Sudah kubilang. Naga akan melahirkan naga. Dan burung Phoenix akan melahirkan Phoenix. Anak tikus memang ditakdirkan untuk menggali lubang. Kakak kedua, kau benar-benar bodoh. Putrimu sama saja sepertimu. Sungguh. Setelah mencari selama 20 tahun, kamu hanya berhasil menemukan putri seperti ini. Kalau menurutku, lebih baik kamu mencarikannya. Orang kaya untuk dinikahi dan selesai sudah. Kau tutup mulutmu. Orang bilang anak adalah jaminan terbaik di masa tua. Dengan putri seperti ini, bagaimana dia bisa menghidupimu? Lihat Tianzong kita. Dia bekerja di Grup So sebagai manajer departemen di kantor cabang dengan gaji tahunan 300.000. Dan sekarang, dia bahkan disukai oleh Xiao Hongbin, manajer umum Xiao. Lihat. Ini pacarnya. Sekretaris manajer umum Xiao. Dengan mereka berdua yang menjaga kita, suamiku dan aku, bisa duduk santai dan menikmati masa pensiun. Mengapa? Bagaimana kalau Tianzong kita mencarikan putrimu? Pekerjaan kasar. Itu lebih baik daripada mengangkut batu bata di lokasi konstruksi ini. Jika tidak, dia bahkan tidak akan bisa menikah. Ibu, kau ingin aku membantunya? Baiklah. Katakan pada paman keduaku untuk berlutut dan memohon padaku. Ulangi sekali lagi. Tianzong bilang buat ayahmu berlutut. Apa kamu tidak bisa mendengarku? 1 kali berlutut untuk 1 pekerjaan. Itu penawaran yang bagus untukmu. Kamu ingin ayahku berlutut padamu? Kamu pikir kamu pantas? Apel. Masih tidak mau. Jika bukan karena fakta bahwa kita bersaudara, aku bahkan tidak akan sudi melirik keluarga kalian. Aku bicara pada kalian semua. Kamu masih berpikir untuk membesarkan putri ini. Lihat saja tempat yang kamu tinggali ini. Ini tidak lebih dari kandang babi. Bagaimana kamu bisa mampu membesarkannya? Ayah? Ayah? Apa yang kamu lakukan? Aku baik-baik saja. Ini salahku. Aku tidak bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Aku tidak pernah menginginkan kamu menjalani hidup yang begitu sulit. Selama bertahun-tahun ini, kamu pasti menderita begitu banyak di luar sana. Ayah? Jangan khawatir. Selama bertahun-tahun pergi, saya sebenarnya hidup dengan sangat baik. Ayah tidak perlu mengkhawatirkan saya. Ibu, aku lapar. Bukankah kalian menyiapkan kue ulang tahun untukku? Mari kita makan kue bersama. Baiklah, baiklah. Baik. Kakak-kakak ipar. Putriku baru saja pulang hari ini. Apapun masalah yang kalian miliki, bisakah kita mendiskusikannya nanti? Ayo, duduklah. Ayo makan kunyah. Ayo makan kunyah. Jadi putrimu sudah kembali. Apa peduliku soal itu? Kakak-kakak ipar. Ini hanya sedikit tanda terima kasih dari kami. Tolong jangan meremehkannya. Ini, ayo duduklah. Duduk apa yang mau diduduki. Kamu berharap kami memakan ini. Kamu kira keluargaku sama seperti keluargamu. Apa saja yang kotor juga dimakan.
Tolong jangan seperti itu. Ayo makan kunyah. Siapa yang tahu di mana kau membeli kue tiruan ini? Anjingku saja tidak akan mau menyentuhnya, tapi kamu masih berani memamerkannya. Tianzong, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kami bermaksud baik. Mengapa kamu melakukan ini? Kenapa? Kamu sudah bertindak terlalu jauh? Keterlaluan. Ku beritahu kalian, kalau hari ini kalian tidak mau menandatangani perjanjian pembebasan lahan ini dengan patuh, aku akan bertindak lebih kejam lagi. Kamu. Aku apa? Biar ku beritahu. Aku masih bersikap sopan. Berbicara dengan kalian orang tua bodoh. Begitu istriku sampai di sini, urusan tidak akan sesederhana ini. Saat itu, meskipun seluruh keluargamu berlutut, semuanya sudah terlambat. Ayah? Ayah? Ayah, ada apa? Keluar. Keluar kalian semua. Ayah? Tenanglah. Kita akhirnya menjadi keluarga lagi. Aku tidak mau membuang napasku untuk kerabat sampah seperti kalian. Berlututlah dan minta maaflah pada orang tuaku. Lalu pergilah dari sini. Kau ingin aku berlutut, dan kau ingin aku pergi. Apa kau sudah gila? Aku adalah manajer departemen di kantor cabang Grup Su. Memangnya kau siapa? Berlagak sombong di depanku. Kau berani memukulku. Sekarang, bisakah kamu pergi? Kau benar-benar berani memukulku. Hari ini aku akan memastikan kau belajar betapa mahal harga tamparan itu bagimu. Tidak ada apa-apa. Halo. Dua orang tua bangka itu tidak mau tanda tangan, dan putri mereka malam berani main tangan denganku. Panggil orang-orang ke sini sekarang. Biar ku beritahu kalian semua, seluruh keluargamu bisa bersiap untuk tinggal di jalanan. Manajer umum Xiao telah memberi perintah. Rumah sampah ini harus diratakan dengan tanah. Manajer umum Xiao. Xiao Hongbin. Apakah dia mengajarimu bekerja seperti ini? Memangnya kau siapa? Berani memanggil manajer umum Xiao dengan namanya. Apakah dia benar-benar sehebat itu? Kalau begitu aku akan membuatnya merangkak ke sini sekarang juga. Xiao Hongbin, aku memberimu waktu 1 menit. Segera datang ke sini. Ketua Su, apa perintah Anda? Aku memberimu waktu 1 menit. Segera datang ke sini. Dimengerti. Gawat. Ketua Su sedang murka. Apa aku melakukan kesalahan? Cepat, ikut aku untuk melihat. Minggir. Kim Yingling pacar dari Chen Tianzong. Yingir, kau akhirnya datang. Dua orang tua bangsat ini, ditambah perempuan hina itu. Aku sudah berbaik hati menawarkan perjanjian itu. Tapi wanita ini malah berani memukulku. Kamu benar-benar berani menyerang Tianzong saya. Lalu kenapa? Apa aku perlu melihat kalender hanya untuk memukulnya? Apa kamu tahu di mana kamu berada? Ini wilayah kami. Di bagian Kabupaten Ling ini. Kamu berani menyentuh seseorang dari grup suku. Saya rasa kamu sudah bosan hidup. Tangkap dia untukku. Aku bertanya-tanya apakah dia benar-benar memiliki nyali yang begitu besar. Tangkap dia. Mari kita lihat siapa yang berani. Jadi kamu sekretaris Xiao Hongbin. Apakah seperti itu? Dia biasanya mengajarimu untuk bersikap. Kamu benar-benar tahu nama manajer umum Xiao kami. Namun, orang seperti kamu sepertinya tidak mungkin mengenal manajer umum Xiao kami. Berhenti berpura-pura. Untuk apa kamu berdiri di sana? Tangkap dia. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh putriku. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh putriku. Ibu ayah, Jangan sentuh putriku. jika kalian berani memperlakukanku seperti ini, apa kalian bisa menanggung konsekuensinya? Konsekuensi seperti apa? Baiklah, aku akan ikut denganmu. Kamu sekretaris Xiao Hongbin kan? Aku harap sebentar lagi kamu tidak berakhir berlutut dan memohon padaku. Masih berani bicara kasar. Begitu kamu masuk ke kantor keamanan kami, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya. Berharap kamu sudah mati. Lepaskan aku. Ayah, ibu, tetaplah di rumah dan tunggu aku. Aku akan segera kembali. Dalam mimpimu, kamu pikir kamu bisa kembali. Bawa dia pergi.
Aku akan jalan sendiri. Xiaohei, Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Xiaohei, Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Perempuan Chen Xiaohei itu berani memukulku. Inilah akibat yang harus dia terima. Kalian berdua tidak berguna. Tunggu saja dan nikmati pertunjukannya. Ibu ayah. Ayo pergi. Kau benar-benar tidak tahu diri. Xiaohei. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Xiaohei. Xiaohei. Aku Xiao Hongbin, manajer umum kantor cabang Grup Su. Apa-apa yang terjadi di sini? Anda Xiao Hongbin, sekretaris Anda, membawa putri saya pergi dengan bantuan keamanan. Dan sekarang Anda di sini bersandiwara. Putrimu, apakah dia mengenakan seragam? Seorang wanita muda yang ramping. Gawat. Gawat. Pergi ke kantor keamanan sekarang. Sesuatu telah terjadi. Suamiku. Xiaohei baru saja kembali. Dan sekarang dia diserat pergi lagi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Itu benar. Xiaohei konon memiliki perjodohan dengan keluarga Chu. Mengapa tidak? Kita pergi dan memohon bantuan keluarga Chu. Jika mereka bersedia turun tangan, Xiaohei akan baik-baik saja. Ya. Keluarga kami memang memiliki perjodohan dengan keluarga Zhu. Namun saat itu, kami berdua hanyalah keluarga biasa. Keluarga Zhu adalah salah satu dari 4 keluarga paling berkuasa di Kabupaten Ling. Mereka bahkan tidak memedulikan kita. Tapi selain keluarga Chu, kepada siapa lagi kita bisa berpaling? Ini tidak bisa. Kita harus pergi sekarang. Kalau tidak mungkin Xiaohei akan dipukuli. Dia baru saja kembali. Aku tidak bisa hanya berdiri diam dan melihatnya terluka. Kita harus pergi sekarang. Baiklah, aku akan membuang harga diriku. Bahkan jika aku harus berlutut, aku akan membuat keluarga Zhu menyelamatkan Xiaohei kita. Ayo pergi. Minggir cepat. Kalian berdua, keluar. Dan jaga pintunya. Hari ini, aku akan memberinya pelajaran. Chen Xiaohei. Apa kau takut sekarang? Apa kau sadar sekarang apa yang terjadi? Kapan kamu memukulku? Aku memukulmu karena kamu memang pantas dipukul. Apa akibatnya yang bisa kuterima? Masih berani melawan. Apa kamu tahu bahwa kantor cabang Grup Su kami adalah perusahaan terkemuka di Kabupaten Ling? Kamu sudah berurusan dengan orang yang salah. Kamu tamat. Seluruh keluargamu tamat. Kamu salah. Yang sudah tamat adalah kalian Qin Yingying dan seluruh keluargamu. Bahkan jika kamu berlutut dan meminta maaf sekarang, itu tidak akan berguna. Berlutut dan memohon padamu. Kamu pasti sudah gila. Chen Xiaohei. Kurasa kau belum sepenuhnya memahami situasi Anda saat ini. Kalau begitu biar aku membantumu menjernihkan pikiran. Beraninya kau menyiramku. Aku menyirammu karena aku ingin kamu menjernihkan pikiranmu. Apakah pikiranmu sudah jernih sekarang? Kau. Beraninya kau memukulku lagi. Itu memang pantas kamu dapatkan. Bocah kecil. Beraninya kau memukul putraku. Mari kita lihat bagaimana aku menanganimu hari ini. Aku akan melawanmu sampai akhir. Kamu sudah bosan hidup. Keamanan masuk ke sini. Ikat dia untukku. Qin Yingying, Siapa sebenarnya yang kau katakan akan kau ikat? Manajer umum Zhao. Wanita inilah. Saat Anda pergi, dia bersikeras memukul saya. Anda harus membela saya. Manajer umum Zhao. Manajer umum Zhao sudah datang. Mari kita lihat seberapa sombong kamu sekarang. Riwayatmu tamat, seluruh keluargamu tamat. Manajer umum Xiao, wanita ini, sama seperti keluarganya yang tidak tahu diri. Sama sekali tidak menghormati Anda, ataupun Grup Su. Apa yang sebenarnya terjadi? Manajer umum Xiao, ini semua salahnya. Kami memintanya untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Tidak kusangka dia berani sampai memukul orang. Dia bahkan menuntut kami semua untuk berlutut dan meminta maaf padanya. Manajer umum Xiao, Anda tidak boleh membiarkan dia lolos begitu saja. Sudah kubilang. Memukulku. Kau tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Bodoh. Yang tidak sanggup menanggung akibatnya itu kamu, manajer umum Xiao. Saya apa? Manajer umum Xiao, aku tidak tahu apa kesalahanku. Apa kesalahanmu? Masih punya nyali untuk bertanya. Manajer umum Zhao, apakah ada kesalahpahaman? Qin Yingying.
Apakah aku terlalu memanjakanmu akhir-akhir ini? Kau benar-benar berani mengikatnya. Apa kau tahu? Siapa dia? Dia. Bukankah dia hanya seorang pekerja rendahan? Orang tuanya hanyalah pemulung yang menyedihkan. Masih mencoba memeras uang dari kami. Tutup mulutmu. Kau bodoh yang buta dan tidak berguna. Enyah dari hadapanku. Ketua Su, Xiao Hongbin datang terlambat. Aku memohon hukuman dari ketua. Apa? Ketua. Manajer umum Xiao. Apa kau salah paham? Benar. Dia berpakaian seperti itu. Bagaimana mungkin dia adalah ketua? Diam. Apakah status ketua adalah sesuatu yang bisa dipertanyakan oleh orang sepertimu? Mustahil. Xiao. Kau tidak berhak bicara di sini. Ternyata Putri Lin Song adalah ketua grup Su. Kita tamat. Kita benar-benar telah menyinggungnya. Tidak apa-apa. Xiao Hongbin, kantor cabang Kabupaten Ling milikmu ini benar-benar telah melampaui ekspektasiku. Penggusuran paksa, penangkapan semenang-menang, menindas yang lemah, menindas yang tidak bersalah, dan bertindak semenang-menang. Apakah ada hal lain yang tidak berani kamu lakukan? Saya minta maaf Ketua Su untuk masalah ini. Saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda. Sebuah penjelasan. Sekretaris andalanmu dan manajer departemen di bawahmu mengandalkan kekuasaanmu. Pantas saja mereka berani bertindak semena-mena seperti itu. Ketua Su mohon redam kemarahan Anda. Mereka berdua pantas mati. Saya akan segera memecat mereka dan mengirim mereka ke kantor polisi. Kami akan menanganinya sesuai dengan keinginan kami. Ketua Su tidak. Itu adalah kebutaanku. Aku gagal mengenali orang berpangkat tinggi saat melihatnya. Semua kesalahan ini adalah milik saya. Mohon ampuni saya. Mohon jangan kirim saya ke kantor polisi. Demi hubungan keluarga kita, biarkan saya pergi. Saya tidak bisa masuk penjara. Xiaohei, kami masih memiliki cicilan rumah yang harus dibayar. Dan saya memiliki hutang jutaan. Sepupu Anda Tianzong tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Dan tentu saja tidak boleh masuk penjara. Saya adalah paman kandungmu. Benar. Bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Kamu tidak bisa sekejam ini. Hatimu terlalu kejam. Aku kejam. Aku jahat. Saat kamu berteriak pada orang tuaku tadi, dan meneriakkan ancaman, menuntut, untuk menggusur rumah kami secara paksa, mengapa kamu tidak berpikir bahwa kita adalah keluarga saat itu? Paman tersayang. Saat kamu menekan orang tuaku tadi, mengapa kamu tidak ingat bahwa kamu adalah pamanku? Sekarang, setelah kamu tahu status dan posisiku, kamu baru mengingatnya. Saat kamu mengancam akan membunuhku tadi, mengapa kamu tidak ingat bahwa aku adalah keponakanmu? Meminta maaf sekarang. Sudah terlambat. Singkirkan semua orang ini untukku. Mengenai dirimu, kantor cabang Kabupaten Ling telah menjadi berantakan. Kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Aku akan mengirim orang dari kantor pusat untuk menyelidiki. Jika kamu tidak melakukan kesalahan, maka biarlah kalau kamu juga bermasalah. Segera kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Ketua Su tenang saja. Saya pasti akan menangani masalah ini dengan benar. Saya juga bersedia bekerja sama dengan penyelidikan ini. Ketua Su, itu semua Chen Tianzong. Keluarganya yang menipu saya. Itu semua Chen Tianzong yang mengarahkan saya. Semua ini adalah perbuatannya. Kiningin, apa yang sedang kau lakukan? Kamu berani menyalahkan saya. Jika bukan karena keluargamu, apakah saya akan menyinggung Ketua Su? Saya memutuskan hubungan denganmu. Mulai sekarang kita selesai. Ketua Su, saya benar-benar salah. Orang-orang menjijikan ini tidak diizinkan muncul di hadapanku lagi. Mereka membuatku muak. Ya Ketua Su. Seseorang, tunjukkan pada keluarga ini bagaimana cara kita bertindak. Lalu, kemudian usir mereka dari Kabupaten Ling. Anda tidak bisa melakukan ini. Kalian. Sekretaris Lin, antar aku pulang. Ketua Su, orang tuamu pergi ke keluarga Chu untuk meminta bantuan. Keluarga Chu adalah salah satu dari 4 keluarga kaya raya di Kabupaten Ling. Sepertinya bahwa kamu memiliki pertunangan dengan mereka. Tuan Su, kalau begitu sudah diputuskan, Ruyan adalah tunangan Xiaohei. Aku sebenarnya memiliki tunangan. Baiklah, mari kita pergi ke keluarga Su kalau begitu. Beritahu Xiao Hongbin.
Atur sebuah perjamuan. Aku ingin menggunakan acara itu untuk memperkenalkan orang tuaku kepada semua orang. Juga atas nama grup Su. Berikan keluarga Shu kontrak senilai 10 miliar. Tunanganku tentu saja harus menjadi keluarga elit nomor 1 di Kabupaten Ling. Disinilah menantu kami tinggal. Suryan putra dari Su Jianping. Orang tua bangka, siapa yang mau jadi menantumu? Jadi ini keluarga Shu, yang disebut-sebut sebagai keluarga paling berkuasa di kabupaten ini, tidak buruk juga untuk ukurannya. Namun setelah malam ini, keluarga Zhu akan langsung naik ke langit dalam satu langkah. Ruyan, bagaimana kamu bisa memukul seseorang? Apakah Ruyan pantas kamu panggil? Ruyan, kamu. Tutup mulutmu. Tuan Su, kami. Kami dengar. Kalian berdualah yang berkeliaran di luar. Aku adalah menantu laki-lakimu. Tuan Su, ini adalah pertunangan yang diatur dengan ayah Anda. Kami tidak berbicara omong kosong. Baiklah, meskipun pertunangan ini ditetapkan oleh ayahku, coba lihat dirimu sendiri. Lihat keadaanmu sekarang. Orang seperti apa putri kalian itu? Apa dia juga pantas menikah dengan keluarga Su kami? Tuan Su, kami datang ke sini hari ini. Kami hanya berharap. Berharap untuk apa? Wan, baiklah. Tuan muda ini akan menganggapnya sebagai memberikan koye kepada pengemis. Ambil uang ini dan segera dari hadapanku. Tuan Su, kami benar-benar tidak datang ke sini untuk... Cukup, aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Seseorang, patahkan kedua kaki mereka untukku dan buang mereka keluar. Mari kita lihat siapa yang berani. Ibu, Xiaohei, kamu sudah kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Aku hanya senang kau kembali. Sangat senang kau kembali. Ayah, jangan khawatir lagi. Grup Siu selalu melarang keras penggusuran paksa. Chen Tianzong dan keluarganya lah yang bertindak sembrono. Aku sudah mengirim orang untuk menangani mereka. Bagus. Jadi kamu adalah putri dari kedua orang tua ini ya? Bukankah kamu dulu hilang? Jadi kamu ditemukan lagi. Ditemukan itu satu hal. Tapi lihat dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar pantas menikah dengan keluarga Zhu kami? Kau pasti Zuruyan kan? Apakah kau orang yang tadi mengancam akan mematahkan kaki orang tuaku? Aku mengatakannya terus kenapa? Kamu gadis liar entah dari mana. Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu. Kurasa kamu sudah cukup lama hidup. Tidak hanya aku berani bicara seperti itu padamu. Aku juga berani menghajarmu. Kamu berani memukulku. Dari mana datangnya orang udik ini? Zhao Muyan putri dari Shao Hongbin. Ruyan, ketua Su dari grup Su kita telah tiba di Kabupaten Ling. Malam ini, mereka mengadakan perjamuan di Wisma Tamu. Saya mendengar dari ayah saya bahwa grup berencana memberikan keluarga Chu investasi sebesar 10 miliar. 10 miliar? Muyan, apakah kamu mendengarnya dengan benar? Keluarga Zhu kita hanya memiliki aset senilai 3 miliar. Investasi 10 miliar yuan. Keluarga Zhu kita pasti akan menjadi keluarga elit teratas di Kabupaten Ling. Bagaimana mungkin saya salah? Ayah saya Zhao Hongbin, namun kantor cabang Kabupaten Ling dari grup Su. Ruyan, berhenti membuang waktu kita pada orang-orang ini. Ayo pergi. Muyan, aku khawatir saat ini kita belum bisa pergi. Tunanganku yang legendaris ini, wanita tidak tahu malu itu, telah datang untuk memaksa pernikahan. Kurasa dia pasti sudah mendengar keluarga Su kita akan menjadi keluarga elit teratas di Kabupaten Ling, dan dia berebut untuk menikah denganku. Apa? Hei, kamu adalah tunangan Ruyan yang terikat pertunangan sejak kecil dan kemudian hilang. Kamu bahkan tidak bercermin untuk melihat dirimu sendiri, tapi masih ingin masuk ke keluarga Chu. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu, lepaskan saya. Kamu putri Shao Hongbin kan? Bahkan dia pun tidak akan berani bicara seperti itu padaku. Kamu benar-benar berani. Muyan, apakah kamu baik-baik saja? Ruyan, apakah dia semacam pekerja kasar? Dia memiliki kekuatan kasar seperti itu, dan dia bahkan berani menyentuh saya. Saya rasa kamu sudah bosan hidup. Xin Xiaohei, kurasa kamu sudah cukup berani untuk menantang langit. Kamu bahkan berani menyentuh Muyan. Aku sarankan kamu untuk berlutut sekarang juga dan meminta maaf pada Muyan. Mungkin, jika Muyan berbelas kasih demi diriku, dia mungkin melepaskanmu. Menurutku justru kalian yang benar-benar kurang ajar. Membuatku meminta maaf. Apakah kau layak melakukan itu? Berhentilah berakting. Kamu pikir kamu siapa? Seseorang sepertimu tidak pantas menikah dengan keluarga Zhu kami. Cukup. Aku tidak ingin membuang napas lagi padamu. Keluarga Zhu kami
telah mendapatkan dukungan dari grup Su dan akan segera menjadi keluarga elit teratas di Kabupaten Ling. Saat itu, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menyemir sepatuku. Aku, Zuruyan, ingin membatalkan pertunangan kita. Kamu berhak apa membatalkan pertunangan denganku? Saya lihat kamu benar-benar tidak tahu diri. Ruyan sudah berbicara, kamu sama sekali tidak sepadan dengannya. Aku tidak cocok dengannya. Orang seperti dia, sekalipun diberikan kepadaku, aku tetap tidak mau. Kamu mencari mati, penjaga. Tidak. Putriku, tidak apa-apa. Membatalkan pertunangan adalah yang terbaik. Keluarga Chu sekarang sudah naik ke grup Su. Mereka sudah menjadi tinggi dan perkasa. Kita tidak mampu untuk mendaki setinggi itu. Ibu. Qin Xiaohei, ibumu. Dia jauh lebih masuk akal daripada kamu saat ini. Aku sebenarnya berbicara padamu dengan sopan. Jangan berani-beraninya kamu menguji kesabaranku. Baiklah. Tapi dengarkan baik-baik. Bukan kau yang membatalkan pertunangan kita. Keluarga Sumulah yang tidak cukup baik untuk keluargaku. Hanya mengandalkanmu? Coba lihat dirimu sendiri. Lihatlah seperti apa keluargamu itu. Seorang pemulung, pengumpul barang bekas. Apel, masih bisa-bisanya merasa lebih unggul. Aku hanya memberimu pengingat ramah. Aku harap malam ini kau tidak akan menyesali ini seumur hidupmu. Yakinlah. Aku Zuruyan. Tidak pernah merasa menyesal sedikit pun. Ruyan, jangan membuang waktu lagi pada orang-orang ini. Perjamuan akan segera dimulai. Ayahku juga akan datang sendiri untuk menyambut. Ketua, ayo kita pergi bersiap lebih awal. Ayo pergi. Sekarang setelah keluarga Zhu bergabung dengan jajaran elit, mereka telah melupakan semua ikatan masa lalu kita. Putriku, tidak apa-apa. Ini semua salah kami. Kami tidak cukup mampu. Tidak apa-apa. Ibu akan mencari cara untuk mencarikanmu pasangan yang baik. Benar-benar tidak apa-apa. Soal masalah ini, tidak perlu terburu-buru. Benar. Sekarang, setelah keluarga kita akhirnya bersatu kembali, mengapa kita tidak pergi ke Hotel Ingxin di kabupaten ini untuk makan malam reuni? Kita akan memanggil semua kerabat dan merayakannya bersama. Makan malam. Makanan sederhana saja sudah cukup. Pergi ke Hotel Ingxin, itu pasti mahal sekali. Nah, kamu sudah sangat menderita karena pergi selama bertahun-tahun ini. Tolong jangan membuang-buang uang untuk kami. Ibu, bagaimana mungkin itu jadi pemborosan jika dihabiskan untukmu? Jangan khawatir. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah menghasilkan banyak uang di luar sana. Ini hanya satu kali makan. Baiklah, Itu tidak masalah. istriku. Itu adalah bentuk bakti putri kita kepada kita. Kita seharusnya senang. Ayo pergi. Baiklah. Li Ying pacar Liu Qingke. Lihat. Kakak kedua dan kakak ipar baru saja mengendarai sepeda motormu ke Hotel Ingxin untuk makan malam. Apa kamu tidak malu? Kau bahkan tidak berani naik taksi. Dan kau masih mengundang kami untuk makan di tempat semewah ini. Sejujurnya, kau mungkin hanya ingin kami yang membayar tagihannya. Adik perempuan, adik ipar. Ini Xiao Hui, yang ingin mentraktir semua orang makan. Dia sudah bekerja di kota dan menghasilkan banyak uang. Dia sudah kaya sekarang. Kaya. Apa maksudmu kaya? Saya dengar. Dia hanyalah seorang pekerja migran. Kalau menurut saya, dia seharusnya segera menikah saja. Benar. Lihat. Keluarga seperti milikmu. Saya yakin dia bahkan tidak bisa mencari pacar. Lihat. Mobil apa itu? Apa kamu mengenalinya? Itu adalah Mercedes. Sebuah Mercedes. Itu jenis Mercedes yang dikendarai para bos besar. Yeming, tunjukkan pada paman dan bibi keduamu. Seperti apa mobil mewah yang sebenarnya? Ini adalah model Mercedes terbaru. Harganya bahkan tidak semahal itu. Hanya beberapa ratus ribu. Apa yang kamu lakukan? Mereka tidak pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidup mereka. Kamu akan membuat mereka takut. Begitu. Jadi paman dan bibi kedua. Kenapa kalian tidak masuk dan duduk di dalam? Yeming, mobilnya akan kotor dan perlu dicuci lagi. Itu tidak perlu. Kami tidak terbiasa duduk di mobil seperti ini. Benar-benar sekali. Jika kami tidak sengaja merusaknya, kami tidak akan mampu membayarnya. Sebuah Mercedes saja sudah membuatmu ketakutan seperti ini. Kalau kalian melihat mobil Bentley milik ketua grup Su, kami, bukankah kalian akan ketakutan sampai kaki kalian lemas? Yeming,
Kenapa kamu menceritakan semua ini pada mereka? Mereka juga tidak akan mengerti. Keluarga seperti mereka tidak akan pernah bisa menaiki Mercedes seumur hidup ini. Mereka jelas tidak butuh Mercedes. Karena mulai sekarang, mereka akan naik Bentley. Itu adalah model Bentley terbaru, edisi terbatas pula. Tidak disangka itu akan muncul di tempat kecil seperti Kabupaten Ling. Saya pasti sedang bermimpi. Itu Bentley. Ternyata di Kabupaten Ling kita ada orang sekaya ini. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Ya ampun. Mobil seperti ini bukan sesuatu yang bisa kau beli hanya dengan uang. Identitas pemiliknya pasti luar biasa. Halo Nona, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari grup Su. Pergi sana. Ayah, Ibu, apakah kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Kakak kedua, kakak ipar kedua. Ini Xiaohei. Benar. Ini putriku, Chen Xiaohei. Ayah, saya ingat, Chen Xiaohei ini. Bukankah dia hanya seorang pekerja kasar? Bagaimana dia bisa menaiki Bentley? Mungkin itu sewaan kan? Saya tidak bermaksud mengkritik, tapi kalian semua benar-benar suka pamer. Pertama, makan malam di ruang resepsi, lalu tiba-tiba, itu Bentley. Saya dengar bahwa Bentley di perusahaan rental harganya beberapa ribu per jam. Jangan datang mengemis uang pada kami. Saat kamu tidak bisa membayar tagihan nanti, mobil ini bukan sewaan. Ini milikku. Mobil ini milikmu. Apa kau tahu berapa harga sebuah Bentley? Bahkan di grup Su kami, hanya ketua yang memilikinya. Kau wanita keji, berusaha berpura-pura menjadi gadis kaya di depanku. Jika itu orang lain, kau mungkin benar-benar bisa menipu mereka. Sayang sekali. Saya adalah manajer tingkat menengah di grup Su, wakil direktur di Departemen Administrasi. Wakil direktur. Pangkatmu tidak seberapa, tapi lagakmu seperti orang penting. Kau mungkin bahkan tidak tahu, malam ini, bahwa ketua kami sedang mengadakan jamuan di sini. Saat itu nanti, begitu saya menarik perhatian ketua, saya akan bisa melepas gelar wakil dari jabatan saya. Kau hanya orang kampung. Apa yang kau tahu? Cukup, Paman Bibi. Jangan buang waktumu pada keluarga sampah ini. Saya akan mengantarmu masuk ke lokasi untuk bertemu dengan orang-orang penting. Ayo pergi. Xiaohei, maafkan saya. Ini semua karena saya membuatmu malu seperti ini. Jangan khawatir. Orang yang akan dipermalukan malam ini jelas bukan kita. Ayo pergi. Baiklah. Ayo pergi. Jamuan malam ini dipercayakan kepada keluarga Zhao untuk diselenggarakan. Jadi tidak boleh terjadi kesalahan sedikit pun. Jika tidak, kalian tahu konsekuensinya. Jangan khawatir Sekretaris Lin. Putri saya sudah ada di lokasi menangani situasinya. Saya sedang menuju ke sana sekarang. Saya jamin tidak akan ada masalah. Kalau begitu saya akan terlebih dahulu. Masuk. Halo Sekretaris Lin. Ini Sekretaris utama adalah kepala sekretaris dari grup Su kami. Di grup Su kami, dia hanya satu tingkat di bawah satu orang dan di atas 10.000 orang. Saya hanya berhasil mencapai titik ini karena saya mendapatkan dukungan Sekretaris Lin. Kau benar-benar telah bertemu orang yang berpengaruh. Halo Sekretaris Lin. Yeming, saya menyuruhmu datang ke Kabupaten Ling kali ini karena saya berniat menempatkanmu di posisi penting. Jika kamu bisa menarik perhatian ketua, maka mungkin posisi manajer Departemen Administrasi akan menjadi milikmu. Jangan khawatir Sekretaris Lin, saya tidak akan mengecewakan Anda. Muyan, perjamuan grup Su ini benar-benar acara yang penting.
Saat ketua tiba nanti, tolong perkenalkan dia. Kepada keluarga Chu kita. Bibi bicara apa? Ayah saya sudah meyakinkan grup untuk menginvestasikan 10 miliar pada keluarga Chu. Memperkenalkan ketua. Hanyalah masalah kecil. 10 miliar. Muyan, Anda benar-benar telah memberi saya kejutan yang luar biasa. Bibi, sungguh berterima kasih padamu. Bibi, apa yang Anda katakan? Apa hubungan saya dengan Ruyan? Kamu tidak perlu terlalu formal. Muyan, mengapa ketua grup Su tiba-tiba muncul di sini di Kabupaten Ling yang kecil ini? Saya dengar bahwa kampung halaman ketua sebenarnya adalah Kabupaten Ling. Dan dia memiliki tunangan yang juga berasal dari Kabupaten Ling kita. Pasti karena itulah dia berinvestasi di sini. Entah tuan muda dari keluarga mana yang seberuntung itu bisa menikahi ketua kita. Benar-benar leluhurnya yang memberkati. Ibu, adik laki-laki, mengapa keluarga ini kembali lagi ke sini? Ruyan, bukankah kamu sudah memperjelasnya kepada keluarga itu? Mengapa mereka masih tidak tahu malu dan terus menempel? Sialan. Mereka benar-benar berani mengikuti kita. Aku sudah menduganya. Keluarga orang-orang yang tidak beradab itu tidak akan menyerah. Bibi, tolong jangan marah. Perjamuan ini diselenggarakan oleh grup Su kita. Ayah saya secara khusus menugaskan saya untuk mengelola resepsi di sini. Jika keluarga mereka berani membuat masalah, saya akan menyuruh seseorang memberi mereka pelajaran dan mengusir mereka. The film was Ayah, translated and Ibu, narrated by perjamuan Media. malam ini disiapkan khusus untuk kalian. Aku berniat untuk mengumumkan identitas asli kalian kepada semua orang. Apakah kalian siap? Xiaohei, apa kamu yakin dengan ini? Apakah ini benar-benar yang kamu siapkan untuk kami? Xiaohei. Kalau begini, kira-kira habis berapa banyak uang? Ayah, uang tidaklah penting. Yang terpenting adalah kalian bahagia. Pak Tua berhenti mengeluh. Ini hanya bentuk kasih sayang putri kita. Xiaohei, biarkan ini menjadi yang terakhir kalinya. Baiklah, aku mengerti. Chan Xiaohei, siapa yang memberi Anda izin untuk masuk hari ini? Ini adalah perjamuan yang diselenggarakan oleh grup Su kita. Selagi ketua kami belum masuk, kenapa kamu masih belum segera membawa kedua orang tuamu yang pemulung itu keluar dari sini? Xiao Muyan, hak apa yang kau miliki untuk berdiri di depanku dan bicara? Saya adalah Putri Zhao Hongbin. Perjamuan hari ini diselenggarakan oleh grup Su kita. Jika saya tidak punya suara, lalu siapa yang punya? Anda? Atau kedua, orang tua Anda yang tidak becus itu? Tutup mulutmu. Marah. Kalau Anda mampu pukul saya. Apakah Anda berani? Apakah kau memohon padaku untuk ini? Baik. Kau, Muyan, apakah kamu baik-baik saja? Xiaohei, jangan gegabah. Ibu, ayah, kalian semua juga mendengarnya. Dia sendiri yang memohon padaku untuk memukulnya. Seumur hidupku, ini pertama kalinya aku mendengar permintaan yang sangat keterlaluan. Qin Xiaohei, beraninya kamu memukul Muyan. Apa kau tuli? Tidakkah kau dengar? Dia memohon padaku untuk memukulnya. Status seperti apa yang dimiliki Muyan, kamu berani menyentuhnya? Bukankah dia hanya putri Zhao Hongbin? Jangan bicara soal dia. Bahkan jika ayahnya ada di sini, aku akan memukul mereka berdua. Nama manajer umum Xiao Hongbin bukanlah sesuatu yang boleh kamu sebut. Sebaiknya kamu bersyukur bahwa dia tidak berdiri di sini hari ini. Jika dia ada di sini, tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa pergi. Halo. Dimengerti. Ketua sudah tiba di ruang jamuan benar. Lewat tangga. Kamu berlutut sekarang juga. Dan bersujud untuk meminta maaf pada Muyan. Dan kalian berdua orang tua, berlututlah juga. Memangnya kau siapa? Dan menurutnya, dia siapa? Sampai-sampai dia merasa layak
untuk membuat aku dan orang tuaku berlutut padanya. Perempuan hina ini, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu kepada adik laki-laki dan adik iparku? Berpakaian mewah, menyelinap masuk ke sini dengan tipu daya. Bukankah itu hanya untuk mendapatkan perhatian kakak saya? Anda berdelusi. Belum cukupkah Anda membuat keributan? Saya akan berterus terang. Karena putra saya sejak kecil terikat pertunangan dengan gadis pembawa sial dari keluarga kalian. Keluarga Tsukami. Selama bertahun-tahun dipermalukan di kalangan atas, kami sudah sangat bermurah hati karena tidak memperhitungkan masalah dengan kalian. Tapi kalian masih berani membuntuti kami sampai ke sini. Tapi kalian masih berani mengikuti sampai ke sini, tidak tahu diri. Pergilah selagi Anda masih bisa. Ingin pergi, itu akan membuat mereka lolos terlalu mudah. Karena kalian sudah dipersatukan kembali setelah sekian lama. Hari ini saya akan memastikan untuk merayakannya dengan layak untuk kalian. Seseorang kemari. Patahkan kaki wanita ini. Dan kedua relik tua ini. Saya ingin seluruh keluarga mereka, mulai hari ini, menghabiskan sisa hidup mereka di kursi roda. Saya ingin mereka semua mengerti harga dari menentang saya, Jia Muyan. Tidak. Tidak. Nona Xiao. Tidak. Nyonya Su. Saya akan membuat Xiao Hei segera meminta maaf. Kami akan meminta maaf sekarang juga. Benar, kami akan segera meminta maaf. Maaf. Nah, dengarkan ibumu Talong. Kita tidak mampu menyinggung mereka. Jadi sekarang Anda tahu Anda salah. Sekarang Anda ingin meminta maaf. Sudah terlambat. Lihatlah di mana Anda berada. Anda benar-benar punya nyali untuk masuk ke sini. Anda sama sekali tidak punya rasa malu. Jadi mengapa kami harus memberi Anda rasa hormat? Nyonya Su, The film was Kau punya translated keberanian yang and besar. narrated by apa yang M Anda Media. katakan? Ibu, Ayah, sudah kukatakan tadi. Perjamuan ini diadakan untuk merayakan reuni keluarga kami. Oleh karena itu, kalian adalah tamu di sini. Sedangkan untuk kalian, kalianlah yang seharusnya meminta maaf. Dan kalianlah yang seharusnya pergi. Lebih jauh lagi, kalianlah yang akan memohon belas kasihan sambil berlutut dan berebut untuk melarikan diri. Chan Xiaohei, sungguh menyedihkan bagi orang tua Anda memiliki putri seperti Anda. Saya penasaran bagaimana reaksi mereka ketika mereka melihat putri mereka yang sudah mereka cari selama lebih dari 20 tahun. Kakinya dipatahkan dan dipaksa berlutut memohon. Apa reaksi mereka nantinya? Tangkap mereka. Manajer Umum Xiao Hongbin dari cabang Grup Studi Kabupaten Ling telah tiba. Qin Xiaohei. Apakah kamu tahu siapa yang berdiri di pintu? Pria di pintu masuk itu adalah manajer umum cabang Grup Su, Xiao Hongbin. Dan pria di belakangnya adalah ketua Grup Su. Kamu telah bertindak dengan sangat menyinggung kami di sini hari ini. Paling-paling kakimu hanya akan dipatahkan dan dibuang keluar. Tapi jika kamu menyinggung orang yang ada di pintu itu, kamu tidak akan punya tempat untuk bersembunyi dan tidak ada cara untuk bertahan hidup. Ruyan, bagaimana mungkin orang-orang seperti mereka yang belum pernah melihat dunia mungkin tahu status ayah saya di Kabupaten Ling atau mengerti kekuatan yang direpresentasi oleh Grup Su? Kalian bisa diinjak-injak oleh orang besar dari Grup Su? Itu pun sudah merupakan berkah dari leluhur kalian. Chan Xiaohei, waktu Anda sudah habis. Bukan kejatuhanku yang akan datang. Kalianlah yang akan menghadapi bencana. Masih banyak bicara saat Anda menatap kematian. Apakah Anda tahu, pria yang datang ke sini adalah ayah saya Xiao Hongbin. Anda tidak benar-benar berharap bahwa ayah saya akan menegakkan keadilan untuk Anda, bukan? Apakah Anda terlalu banyak menonton Justice Bao? Lupakanlah. Qin Xiaohei, tidak ada gunanya berbicara dengan orang yang naif sepertimu. Dan kalian berdua orang tua kolot. Kenapa kalian tidak menahan putri bodoh kalian itu? Apakah kalian benar-benar ingin mati di sini bersama-sama? Ruyan. Xiaohei hanya bertindak gegabah. Tolong bantu kami bicara yang baik. Bibi memohon padamu. Ruyan, apakah itu nama yang pantas digunakan oleh orang sepertimu? Ruyan, tidakkah menurutmu kau bertindak terlalu jauh? Terlalu jauh. Aku bisa bertindak lebih jauh lagi. Ruyan, apakah kamu baik-baik saja? Beraninya kau memukulku? Lalu kenapa kalau aku memukulmu? Kau berani menyentuh orang tuaku. Kau pantas menerima pukulan itu. Aku hanya ingin memperkenalkan orang tuaku. Di perjamuan hari ini, aku tidak berniat untuk berurusan lebih lanjut dengan keluarga Sumu. Tapi kau Ruyan hanya mengandalkan gelar keluarga kaya nomor 1 di Kabupaten Ling. Berani senaknya menyakiti orang tuaku.
Baiklah. Aku menyatakan bahwa, mulai hari ini, keluarga Zhu tidak akan ada lagi di Kabupaten Ling. Kamu benar-benar sudah kehilangan akal sehatmu. Gadis miskin hina sepertimu juga berani memberontak. Seseorang, patahkan kakinya untukku. Aku ingin melihat bagaimana rencananya untuk membalikan dunia. Kaki siapa yang akan kau patahkan? Apa yang sedang kau lakukan? Beraninya kau menyentuh pacarku. Kau mencari mati. Seseorang, tangkap dia. Dan lempar dia keluar. Li Yiming, calon menantu bibiku. Kamu hanyalah seorang supervisor rendahan. Tapi kamu bertingkah begitu angkuh. Dan kamu bahkan ingin menyeretku keluar. Aku benar-benar meremehkan emoh. Lantas kenapa? Bahkan jika kau tidak menyukaiku, apa yang bisa kau lakukan? Memukulku? Atau memecatku? Aku tidak suka melihatmu. Bukan begitu maksudku. Hanya saja bagi grup Su, memiliki seseorang sepertimu, sejujurnya sangat menjijikkan. Xiaolin, kita punya seseorang di kantor pusat bernama Li Yiming. Bukan? Pecat dia. Memecatku? Karena kau begitu hebat. Kenapa kau tidak membatalkan saja investasi 10 miliar untuk keluarga Su? Itu diatur secara pribadi. Oleh ketua kita kau tahu. Kamu hampir membuatku lupa. Batalkan investasi di keluarga Su juga. Ya, saya akan segera mengaturnya. Li Yiming, bagaimana mungkin dia tiba-tiba menyinggung ketua? Tidak, aku harus pergi melihatnya sendiri. Ayo pergi. Li Yiming, apakah ada permintaan lain? Mengingat kita masih dianggap keluarga. Aku bisa mengabulkan semua permintaanmu. Jadi aku masih harus berterima kasih padamu. Terima kasih sudah berbaik hati kepadaku. Baiklah, Diberi hati malah minta jantung. Karena kasihan pada orang tuamu, aku akan memberimu satu kesempatan. Berlutut dan minta maaflah. Jika tidak, konsekuensinya lebih dari yang bisa kau tanggung. Li Yiming, biar ku berikan saran yang bersahabat. Sebelum semuanya jelas. Kau sudah berani menyerangku. Sanggupkah kau menanggung akibatnya? Konsekuensi. Konsekuensi apa yang mungkin terjadi? Tepat sekali. Jangan hanya bicara soal menangkapmu. Bahkan jika aku mematahkan kakimu atau mencabut nyawamu, apa konsekuensinya? Coba beri pengertian pada putrimu yang berharga itu. Apakah dia benar-benar ingin membuang nyawanya di sini? Paman kedua dan bibi kedua, The film was Yiming kami, translated sudah and cukup menghargai. narrated by M. Kalian Media. berdua dua orang tua, berhenti bersikap bodoh. Jika kalian masih tidak tahu diri, tunggu saja sampai tunanganku. Sang ketua datang. Kita lihat nanti bagaimana nasib kalian. Dengan ketua yang sebenarnya berdiri di sini, orang yang tidak akan bisa menangani dampaknya, seharusnya adalah kamu. Qin Xiaohei. Membohongi orang lain itu satu hal, tapi bagaimana kau bisa membohongi dirimu sendiri? Baik, biar ku tanya. Ketua kita selalu membawa liontin giok bulan sabit. Itu adalah simbol tertinggi. Dari statusnya, aku bertanya padamu, apakah kau memilikinya? Kau tidak tahu apa-apa. Kau hanya tahu cara bersandiwara. Hanya ini. Liontin giok bulan sabit. Giok berbentuk bulan sabit milik ketua. Mungkinkah kau benar-benar ketua? Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Xiaohei, apakah dia benar-benar ketua? Ketua. Dia benar-benar ketua. Lagi pula, dia benar-benar putri Chan Linsong. Aku benar-benar telah menyinggung ketua. Benar, aku minta maaf, ketua. Saya tadi gegabah mohon. Aku mohon ampuni aku kali ini. Memberimu kesempatan. Kamu bahkan tidak layak. Sepupu kami tadi hanya... Apa katamu? Siapa sepupumu? Xiaohei, kita semua keluarga. Siapa yang bersaudara denganmu? Dengarkan aku. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Cukup. Qin Xiaohei, Yang Guyon. Kalian berdua hanya sedang bersandiwara di sini. Apakah kau berani membiarkanku melihatnya lebih dekat? Silakan. Buka matamu dan lihat baik-baik. Aku baru ingat. Ini jelas bukan tanda pengenal ketua. Ini hanyalah sampah murahan yang dibeli Yang Guyon di pasar 20 tahun yang lalu. Tidak. Adik ipar. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kalian berdua, jangan kira kalian bisa menggunakan sampah murahan ini untuk menipu di sini. Bagaimana mungkin ketua grup Su yang terhormat bisa menggunakan sampah murahan sebagai tanda pengenal? Paman, maksudmu, ini sama sekali bukan tanda pengenal ketua, melainkan barang palsu yang mereka beli 20 tahun yang lalu. Tepat sekali, aku mengingatnya dengan sangat jelas. Waktu itu, Chen Linsong bahkan meminjam uang dariku untuk membeli barang rongsokan ini. Tepat sekali. Aku juga berpikir begitu. Bagaimana mungkin keluarga sampah bisa punya kesempatan untuk kaya? Keluarga seperti kalian ingin menikah dengan keluarga Chu kami. Kau bermimpi. Tidakkah kau tahu harga dirimu? Qin Xiaohei, dengan penampilan seperti itu, dan kau masih mencoba menyamar sebagai ketua. Hentikan sandiwara ini.
Bagus. Mencoba menipuku ya? Apa yang kalian lakukan berdiri saja di sana? Tangkap dia, patahkan kakinya, dan lempar dia keluar. Kurang ajar. Sekretaris Lin, kenapa kau ada di sini? Jika ada urusan, kamu cukup menyuruhku saja. Memberimu perintah. Apakah kau tahu apa yang telah kau perbuat sebenarnya? Sekretaris Lin aku tidak melakukan apa-apa. Diam, ketua saya sangat menyesal. Saya datang terlambat. Sekretaris Lin, bagaimana mungkin dia adalah ketua? Kami sudah memastikan bahwa tanda pengenal di tangannya itu palsu. Identitas ketua juga sesuatu yang kau pertanyakan. Ya, dia benar-benar ketua. Ini tidak mungkin. Itu, Xiaohei. Tidak. Ketua, akulah yang bermata anjing dan meremehkan orang lain. Aku benar-benar buta menilai orang. Ini semua salahku. Aku tidak sengaja memecahkan liontin giokmu. Aku akan membayarnya. Tenang saja, aku pasti akan memberikan ganti rugi. Xiaohei, pamanmu tidak bermaksud begitu. Kami pasti akan meminta maaf. Minta maaf. Mohon maaf dan ampun. Jadi begitu rupanya. Paman saya tidak bermaksud begitu. Rupanya saya yang sudah salah menuduh kalian. Bukan? Tentu saja. Bakat seperti Li Yiming. Mempertahankannya di grup Su kita. Sebagai supervisor, benar-benar membuang potensinya. Tepat sekali. Yiming sangat cakap. Kau harus memanfaatkannya dengan baik. Kau pasti tidak akan menyesal. Xiaohei, jika menurutku, lebih baik menggunakan keluarga daripada orang luar. Dan sejujurnya, Yiming benar-benar punya bakat. Menjadikannya hanya seorang supervisor, benar-benar merugikan dirinya. Tentu saja, karena kami di grup Su tidak butuh orang seperti ini. Pecat dia untukku. Dan batalkan juga investasi keluarga Shu. Ya. Halo Wanjun. Halo, aku dengar putrimu sudah ditemukan. Yang Wanjun adik laki-laki dari Yang Buyut. Apakah kau sudah melakukan tes DNA? Jangan asal membawa orang asing kembali Nyonya yang istri Yang Wanjun. dan mengklaim dia keponakanku. Yang Ling putri Yang Wanjun. The film Xiaohei, was translated dia benar-benar and putriku. narrated by Dan dia Emilia. sangat mampu sekarang. Dia memang. Baik, jangan pikir aku tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki gadis miskin. Karena dia sudah ditemukan, mari kita semua menghadiri perjamuan ulang tahun orang tua itu besok. Ku beritahu kamu, besok semuanya akan penuh dengan abalaf dan lobster. Aku curiga gadis miskin ini belum pernah makan sesuatu yang seenak itu seumur hidupnya. Baiklah, itu sudah diputuskan. Xiaohei, pamanmu. Dia tidak bicara dengan ramah. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Besok adalah ulang tahun kakekmu yang ke-70. Lihat kita. Ibu, aku baik-baik saja. Besok adalah ulang tahun kakek yang ke-70. Ayo kita pergi bersama. Ayah, Bibi dan keluarganya sangat miskin. Mengapa membiarkan mereka datang ke ulang tahun kakek yang ke-70? Aku merasa jijik hanya dengan melihat mereka. Kau pikir aku mau begini? Itu karena kakekmu ingin bertemu lagi dengan cucu perempuannya yang hilang. Dia hanyalah gadis liar dari pedesaan. Apakah dia pantas menjadi kerabat kita? Cukup. Ibu. Ayah. Hari ini adalah ulang tahun kakek yang ke-70. Sebagai keluarga, kita harus berpakaian yang rapi. Ayo pilih beberapa pakaian di toko pakaian ini. Baiklah. Ini terlalu mahal. Ibu. Pusat perbelanjaan ini milikku. Anggap saja membantu bisnisku. Istri, karena anak itu sangat perhatian, kita harus mendengarkannya. Kalau begitu, baiklah. Kalau begitu kamu yang memimpin jalan. Baik. Nona. Halo, selamat datang. Halo, bisakah Anda tolong ambil barang-barang ini dan carikan ukuran ibu saya, antar dia ke ruang ganti. Anda rupanya bibi termuda. Orang seperti kamu juga berani masuk ke toko kami untuk mencoba pakaian. Memangnya kamu sanggup membelinya? Keluar. Jangan mencampuri urusanku. Beginikah cara kalian memperlakukan pelanggan? Apa kalian tidak tahu? Kebijakan Mall Group Su adalah pelanggan adalah prioritas utama. Orang seperti kamu juga berani membicarakan sikap layanan denganku. Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan. Seluruh mall ini milikku. Apa menurutmu aku mampu membelinya? Sudahlah pura-pura apa lagi? Aku tahu persis siapa kau. Keluar sekarang juga. Atau kalau tidak, aku akan memanggil keamanan. Xiaohei, lepaskan saja. Dia putri pamanmu. Yang Ling. Ling Ling. Ini Xiaohei.
Kakek, hari ini ulang tahunnya yang ke-70. Dia sengaja membawa kita ke sini untuk memilih beberapa pakaian. Jadi kau si sampah yang menyedihkan itu, dan kau menyeret orang tuamu untuk mencoba pakaian di mall ini. Sejujurnya, kau seharusnya pergi saja ke kios pinggir jalan di luar untuk membelikan orang tuamu beberapa barang. Apakah kau bahkan membawa uang? Jika kau tidak punya, aku bisa memberimu sedikit. Ambil uang ini, bawa orang tuamu, dan pergi ke kios pinggir jalan di pintu masuk untuk membeli pakaian. Apakah itu tidak cukup? Begini saja. Jika kau berlutut dan memohon padaku, mungkin aku akan memberimu beberapa lembar uang lagi. Yang Ling, apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Apakah kau tidak menginginkan pekerjaan ini lagi? Apa yang sedang terjadi di sini? Manajer, mereka membuat keributan di sini. Membuat keributan. Apakah kau bahkan tahu di mana kau berada? Ini adalah pusat perbelanjaan yang dimiliki oleh grup Su. Kami hanya di sini untuk memilih beberapa pakaian, memilih pakaian. Dan kau ingin mencobanya. Bagaimana kami bisa menjual barang? Setelah kau mencobanya, bisakah kau berhenti membuat masalah? Jadi begitu rupanya. Nona, orang seharusnya tahu diri. Berhenti menyeret orang tuamu yang sudah tua ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Jika kau tidak mampu membeli sesuatu, jangan repot-repot mencobanya. Jika kau merusaknya, kalian tidak akan mampu membayarnya. Sekarang, bolehkah aku mencobanya? Ini adalah kartu keanggotaan tertinggi grup Su. Tentu saja bisa. Yang Ling, bagaimana mungkin kau memperlakukan tamu kami seperti ini? Ini adalah salah satu tamu paling terhormat di mall kami. Kau pasti buta. Manajer, jangan tertipu oleh mereka. Dua orang tua ini adalah bibi dan pamanku. Dan yang itu adalah putri mereka. Hanya seorang pekerja konstruksi yang bekerja di lokasi proyek. Bagaimana mungkin aku tidak tahu keadaan keluarga mereka? Orang seperti mereka layak mendapatkan kartu keanggotaan tertinggi grup Su. Kesalahan pengenalan. Aku tahu itu, kartu ini pasti dibeli secara daring. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Menggunakan kartu palsu untuk mencoba menipuku. Pergi dari sini sekarang. Xiaohe, apa-apa yang terjadi? Jangan khawatir ibu. Aku rasa peralatan mereka tidak cukup canggih untuk mengenali kartu ini. Direktur Ma, di pusat perbelanjaan grup Su kita, sudah muncul kartu anggota Galaxy Supreme. Kartu paling eksklusif. Direktur Manajer Umum Mal Group Su. Apel. Itu hanya dimiliki oleh VLP paling elit. Dari seluruh grup kita, orang penting mana yang sebenarnya ada di sini adalah, baiklah, bawa aku ke sana sekarang. Lewat sini. Kurang mewah. Mungkinkah kartumu ini adalah kartu VIP Galaxy Supreme yang legendaris, milik grup Su kami? Sepertinya kamu punya sedikit akal. Kamu benar. Kartu ini memang kartu keanggotaan Galaxy Supreme. Aku tadi hanya bicara omong kosong. Kau benar-benar menganggap dirimu serius. Nona, biar saya jujur kepada Anda. Setiap pemegang kartu keanggotaan Galaxy Supreme adalah bos besar di daftar Forbes. Mungkinkah Anda juga seorang Taipan setingkat itu? Tidak heran kamu seorang manajer. Kamu jelas lebih PK daripada asisten toko ini. Bibi, putri keluarga Anda yang hilang selama 20 tahun. Tiba-tiba terbang tinggi menjadi burung phoenix. Apakah yakin bahwa dia sekarang seorang Taipan di daftar Forbes? Dan keluarga kami masih harus bergantung pada keluarga kalian. Ling Ling, Xiaohai kita benar-benar sudah mampu sekarang. Cukup nenek tua. Orang harus tahu diri sedikit. Orang seperti dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi petugas kebersihan di grup Su kami. Sekarang, keluar dari sini segera. Kurang ajar. Direktur Ma, sekelompok sampah ini masih membuat masalah di toko kami. Mereka pasti punya nyali besar. Tepat sekali. Mengapa kita harus melayani orang-orang seperti mereka? Direktur Ma, saya rasa mal kita harus menambahkan aturan baru. Sampah dan anjing dilarang masuk ke dalam. Kurasa kau punya nyali baja. Keluar. Direktur Ma, apa yang Anda lakukan? Nona Su, Anda adalah pemilik kartu Galaxy Supreme tingkat tertinggi di mall kami. Silakan pindah ke area belanja eksklusif. Saya akan menugaskan konsultan penjualan terbaik kami untuk melayani Anda. Ini, kartu keanggotaan ini benar-benar asli. Ini benar-benar kartu keanggotaan Galaxy Supreme. Siapa? Sebenarnya dia ini siapa? Tidak tahu. Area belanja eksklusif tidak perlu. Bolehkah kami mencoba pakaian ini sekarang? Tentu saja. Saya akan mengaturnya. Saya akan segera bersiap. Mohon tunggu sebentar.
Apa hakmu untuk melayani Ibu Nonasu? Tidakkah kau tahu posisimu? Biar saya. Mohon tunggu sebentar. Silakan lewat sini. Silakan. Ayah, apa yang sedang ayah tunggu? Ayah coba saja di sana juga. Silakan. Nonasu, ini kartu nama saya. Jika Anda Ngomong-ngomong, saya dengar Anda ingin merayakan ulang tahun orang tua di keluarga. Saya sudah berinisiatif menyiapkan sedikit hadiah untuk Anda. Semoga Anda tidak keberatan. Multai dinastihan, minuman keras ini telah disimpan di gudang selama seabad. Hanya ada kurang dari 10 botol yang tersisa di dunia. Ini benar-benar layak disebut sebagai minuman nasional. Kamu sangat pesat perhatian. Sudah sepatutnya demikian. Mohon terima ini sebagai permohonan maaf kecil dari pihak mal kami. Ibu, ayah, ayo pergi. Aneh sekali. Mengapa Ling Ling tidak menjawab teleponnya? Dia seharusnya sedang bertugas sekarang. Mungkin dia tidak membawa ponselnya. Dia akan segera tiba di sini. Ling Ling. Yang Guyun, apakah seluruh keluarga kami memberimu terlalu banyak muka begitu? Membawa kucing atau anjing liar manapun ke pesta ulang tahun orang tua itu. Apa menurutmu ini dapur umum? Adik ipar. Ini Xiaohei. Hari ini dia sengaja datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakek. The film was Kado ulang tahun. translated and narrated by Kamu M. hanya ingin Media. menumpang makan gratis kan? Bicaramu enak sekali. Adik ipar, ini hanya satu kali makan. Kalau mereka mau makan gratis, nanti kalau masih ada sisa, bungkus saja untuk mereka bawa pulang. Lagi pula tidak boleh ada sisa makanan. Tuan besar, hari ini adalah ulang tahun kakek yang ke-70. Saya khusus menyiapkan hadiah ini untuk Anda. Ini barang impor resmi. Louis XIII yang legendaris. Sebotol seperti itu harganya lebih dari 100.000 bukan? Apakah barang ini benar-benar semahal itu? Kakek, minuman keras ini adalah pasokan khusus untuk keluarga kerajaan Inggris. Hanya ada beberapa botol yang sampai ke pasar setiap tahunnya. Orang biasa bahkan tidak akan tahu itu ada, apalagi bisa membelinya. Pacar saya adalah manajer departemen di Mall Group So. Botol minuman keras ini, dia berusaha keras dan melakukan segala cara hanya untuk mendapatkannya. Konon katanya, minuman keras paling prestisius di Toserba Group So adalah Multai Dinasti Han yang legendaris. Dan selain itu, satu-satunya yang lain adalah botol Louis XIII ini. Saya dengar bahkan presiden legendaris dari Group So tidak bisa meminumnya lebih dari beberapa kali setahun. Jadi, ini benar-benar minuman berkualitas. Xiao Huan, pacarmu, sangat perhatian. Kamu benar-benar adalah cucuku yang luar biasa. Tidak seperti orang lain yang setelah sekian tahun baru pertama kalinya datang ke sini untuk merayakan ulang tahunku dan masih berani muncul dengan tangan kosong. Ayah tidak masuk akal. Pacar Xiao Huan masih muda, namun sudah menjadi manajer departemen di Toserba Group So. Dia memiliki masa depan yang cerah, tapi untuk yang lain, mereka mungkin bahkan tidak bisa mencari pacar. Anda mengharapkan dia untuk memberikan kado ulang tahun. Kado layak apa yang mungkin bisa dia siapkan? Jika ternyata itu adalah sampah murahan yang dibeli dari pedagang kaki lima, mengeluarkannya hanya akan merusak suasana hati kakek. Pak Tua, lihat, Anda sudah berenak. Cucu perempuan Anda yang lama hilang, dan keinginan Anda sudah terpenuhi. Saya rasa kita sebaiknya menyuruh keluarga ini pergi saja. Saya benci orang macam apa
yang pantas duduk di meja kita. Apa maksudnya pantas atau tidak? Wan Jun. Kenapa kamu bersikap begitu sinis? Bukankah kalian yang menelepon dan mengundang kami datang ke pesta ini? Mengapa kalian memberikan tatapan dingin sekarang? Apakah kamu sudah belajar melawan sekarang? Seluruh keluargamu, sekumpulan pemulung dan pengumpul barang bekas, berlagak sombong di depan kami. Tepat sekali. Apa kamu pikir kami memanggilmu untuk benar-benar ikut berpesta? Kamu harus memeriksa kedudukanmu sendiri terlebih dahulu. Seseorang memberimu sedikit kesopanan, dan kamu datang berlarian ke sini seperti orang bodoh. Katanya Anda datang untuk merayakan ulang tahun Pak Tua ini. Tate, kenapa kami tidak melihat kado ulang tahunnya? Datang dengan tangan kosong. Hanya mencari makan gratis. Kau. Ayah? Siapa bilang kita datang dengan tangan kosong? Aku telah menyiapkan untuk kakek Motai Dinasti Han. Motai Dinasti Han. Apakah kamu sadar bahwa Motai Dinasti Han ini hanya memiliki satu botol dalam stok di Department Store Group Kabupaten Ling kami? Lebih jauh lagi, seseorang harus menjadi anggota Galaxy Supreme untuk bisa membelinya. Dari mana kamu mendapatkannya? Benar sekali. Ini disiapkan khusus oleh manajer umum dari pusat perbelanjaan Gropsu sebagai permintaan maaf kepadaku. Kamu benar-benar tahu cara menyombong. Tuan Ma dari Gropsu ini adalah ketua kamar dagang di Kabupaten Ling kita. Statusnya jauh melampaui apapun yang bisa kamu bayangkan. Kamu bahkan tidak memiliki kedudukan untuk menemuinya. Kamu berani terus menggertak seperti itu? Direktur Ma, apakah ini? Apakah ada tamu terhormat yang memerlukan sambutan pribadi Anda? Apakah Anda, Xiao Song dari Departemen Penjualan, Anda datang untuk perjamuan ini? Benar. Hari ini ulang tahun kakak dari pacar saya yang ke-70. Jadi saya datang untuk ikut merayakan. Hari ini hanya ada satu jamuan ulang tahun di hotel ini. Sepertinya Tuan Sang masih punya hubungan keluarga dengan Nona Su. Dulu, saya jelas telah meremehkannya. Xiao Song, catatan kinerja Anda selalu cukup mengesankan. Posisi manajer departemen sudah tidak cocok lagi untuk Anda. Mal ini kebetulan membutuhkan seorang wakil manajer umum. Bagaimana kalau begini? Saya akan mengajukan laporan ke grup besok untuk mendorong promosi Anda. Direktur Ma, Anda tidak sedang bercanda dengan saya kan? Saya akan bekerja seperti anjing seumur hidup saya demi membalas kebaikan Anda. Jangan berkata begitu. Anda masih muda dan berbakat dengan masa depan yang cerah di depan Anda. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti saya yang akan membutuhkan bantuan Anda. Benar. Ulang tahun ke-70 seorang tetua adalah peristiwa besar dalam hidup. Bagaimana kalau begini? Saya akan masuk dan memberikan ucapan selamat kepada Pak Tua itu juga. Anda harus memperkenalkan saya dengan benar. Direktur Ma, Anda sungguh terlalu baik kepada saya. Kehadiran Anda membuat suasana semakin gemilang. Sungguh suatu berkah dengan dua kebahagiaan. Saya akan segera memberitahu Pak Tua. Kabar baik ini sekarang juga. Bagus, pergilah. Cepat, segera siapkan kado ulang tahun. Jangan berani-berani bertindak tidak sopan di depan Nona Su. Dimengerti? Chan Xiaohe, saya yakin kamu membeli anggur ini dari pedagang kaki lima. Saya katakan padamu seluruh keluargamu hanya sekumpulan sampah. Semua orang tahu bahwa bahkan jika kamu membawa sebotol sari apel, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Ini adalah ulang tahunku yang ke-70. Dan kau berani memberiku minuman palsu. Yang Guyon, menurutmu, apakah ini pantas? Anggur ini telah disimpan selama seabad dengan kurang dari 10 botol yang tersisa. Harganya 1 juta. Memberikan barang ini kepada orang seperti kalian yang tidak tahu membedakan kualitas sungguh tidak layak. Bernilai 1 juta. Kamu punya nyali untuk mengatakan itu. Chan Xiaohe, apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Apa kamu pikir semua orang sebodoh kamu? Benar. Tidak pantas. Hal-hal seperti ini, apalagi memberikannya sebagai hadiah. Saya bahkan tidak ingin menyentuhnya jika kamu memohon. Tempat berkelas seperti ini telah menjadi murahan karena botol anggur palsumu. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 Pak Tua. Bagaimana bisa sampah seperti ini
Bisa diletakkan di atas meja. Adik, mengapa kamu memecahkan anggurnya? Kamu membuang sesuatu yang berharga. Saya menghancurkannya karena saya ingin. Itu hanya sebotol anggur palsu. Kalian, semua seharusnya diusir sejak awal. Jika bukan demi Pak Tua. Kalian bahkan tidak akan berdiri di sini. Kau, Ramai sekali orang-orang ini. Semuanya ada di sini. Kakak, khusus hari ini, saya datang untuk mendoakan kakak. Semoga tubuh kakak sehat, semua keinginan terkabul, keberkahan melimpah seperti Laut Timur, dan usia panjang seperti Gunung Selatan. Anak yang baik, aku dengar kamu menyiapkan secara khusus untukku sebuah Louis 13. Kamu sangat perhatian. Saya juga sudah menyiapkan kado ulang tahun untuk kakak. Bukankah itu hanya akal sehat? Setidaknya 100.000. Selama kakak tidak keberatan, sudah cukup jika kakak menyukainya. Kamu benar-benar terlalu baik. Gadis Yahuan ini bahkan lebih dekat denganku daripada cucu perempuanku sendiri. ini adalah putri dari bibi muda saya. Dia hilang selama lebih dari 20 tahun. Dan baru saja ditemukan. Seluruh keluarga cukup tidak tahu malu untuk datang ke sini dan menumpang makan. Benar-benar tidak tahu malu. Anggur palsu. Tepat sekali. Warnanya keruh dan buram. Kalau bukan anggur palsu apa lagi? Song Peng, mengapa kamu memegang itu? Buang itu segera. Itu kotor. Kamu tutup mulutmu. Kode anti pemalsuannya benar. Penandanya juga benar. Ini adalah multi-dinastihan yang disimpan di gudang selama seabad. Apa kau serius? Song Peng, mungkinkah kamu keliru? Kau tidak sedang bercanda dengan kami kan? Lelukon. Saya adalah manajer dari Departemen Penjualan untuk mal ini. Setiap hari saya mengaudit inventaris barang-barang mewah ini. Dengan ini, saya melihatnya beberapa kali sehari. Bagaimana mungkin saya salah? The Ini film jelas. was translated Multi-dinastihan. and narrated by Ini. N Media. Benar-benar nyata. Multi-dinastihan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Multi-dinastihan yang begitu berharga ini, sebenarnya siapa yang memecahkannya? Saya tidak tahu kalau itu asli. Song Peng, jangan salahkan pamanmu. Siapa yang menyangka keluarga sampah seperti mereka akan mampu memberikan sesuatu yang begitu berharga? Jadi Anda yang membawanya. Aku memang membawa anggur ini. Barang yang sangat bagus. Dari mana Anda mendapatkannya? Dia terus bersikeras bahwa Direktur Ma yang memberikannya. Direktur Ma, bagaimana mungkin? Mungkinkah Anda adalah anggota Galaxy Supreme di mal ini? Anggota Galaxy Supreme. Bagaimana mungkin? Orang seperti dia bahkan tidak mampu membeli yang paling dasar, kartu keanggotaan. Jika menurut saya, botol anggurnya ini, itu dicuri. Saya sudah mengatakannya tadi. Sampah seperti ini seharusnya bahkan tidak boleh menghadiri jamuan ulang tahun ini. Menjadi sampah itu satu hal, tapi mencuri juga. Chen Xiaohei. Kau mencuri saja sudah keterlaluan, tapi kau malah mencuri barang berharga senilai jutaan yuan. Apa kau ingin dipenjara seumur hidup? Tidak. Bagaimana kalian semua bisa memfitnah seseorang seperti ini? Botol anggur ini, itu benar-benar. Manajer itu menyiapkannya untuk Xiaohan kami. Jika kalian tidak percaya padaku, dia ada tepat di depan pintu. Kalian bisa pergi bertanya padanya. Direktur Ma, saya sudah menyiapkan kado ulang tahun. Sesuai standar, seorang anggota Galaxy Supreme. Ini sudah merupakan standar tertinggi mal kami. Bagus, sangat bagus. Ngomong-ngomong, informasi keanggotaan Nona Su itu, sudahkah Anda menemukannya? Direktur Ma saya baru saja membuka sistem. Ketika saya menerima telepon dari kantor pusat, mereka mengatakan bahwa identitas Nona Su adalah informasi sangat rahasia milik grup. Jika kita terus menyelidikinya, saya takut Anda pun tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Sepertinya saya tidak salah. Nona Su ini, kemungkinan besar bahwa dia adalah ketua yang baru ditunjuk grup. Ketua dia adalah ketuanya. Saya pernah mendengar rumor bahwa ketua akan datang ke Kabupaten Ling kita untuk memeriksa pekerjaan. Tak kusangka aku bisa bertemu dengannya tepat di saat seperti ini. Ini adalah kesempatan emas saya. Kalian semua bersiaplah sebentar lagi. Apa kalian dengar? Ya. Ayo pergi.
Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Kamu benar-benar berani meminta Direktur Ma membela putrimu yang pencuri itu. Kamu benar-benar cari mati. Kurasa justru kamulah yang mencari mati. Kamu benar-benar berani memukul ayahku. Kamu benar-benar berani memukul saya. Kamu pantas mendapat pukulan ini. Kamu berani menyentuh ayahku. Pukulanku tadi hanyalah sentuhan ringan. Apa kamu tahu konsekuensi menyentuh saya? Apa kamu tahu siapa saya? Apakah aku butuh alasan untuk memukulmu? Siapapun kamu. Kalian semua sama saja bagiku. Chen Xiaohe, apa kau sudah gila? Kenapa kau memukul menantuku? Apa kau tahu siapa statusnya? Seseorang dengan kalibernya. Status apa yang mungkin dia miliki? Dia hanya manajer penjualan di Mall Group Su. Pada akhirnya, bukankah dia hanya seorang pelayan toko biasa? Bocah liar. Dengarkan baik-baik. Baru saja, Direktur Ma mempromosikan saya menjadi wakil manajer umum mal ini. Apa kamu tahu apa artinya ini? Artinya saya Song Peng adalah orang kedua setelah satu orang. Dan di atas 10.000 orang di mal ini. Cukup dengan satu kata dariku. Orang-orang yang ingin menjilatku akan membuatmu membayar mahal. Begitukah? Kalau begitu aku benar-benar ingin melihat harga yang menyakitkan seperti apa yang bisa kamu buat untuk kubayar. Song Peng, apa ini benar? Bukan hanya itu, Direktur Ma juga baru saja mengatakan bahwa sebentar lagi dia, secara pribadi, akan datang untuk bersulang kepada Pak Tua itu. Direktur Ma menawariku bersulan. Bagaimana aku layak mendapatkan kehormatan seperti itu? Ayah, benar sekali Direktur Ma pasti sangat menghargai Song Peng kita. Kalau sudah mencintai seseorang, keluarganya pun ikut disayangi. Putriku sebentar lagi akan menikah dengan keluarga kaya. Apa kau dengar itu? Apa kau belum mau berlutut dan meminta maaf pada Song Peng? Meminta putriku meminta maaf padanya. Dia pikir dia siapa? Menjadi orang yang meminta maaf. Berlutut dan minta maaf itu sudah kesempatan untukmu. Begitu Direktur Ma tiba, mengingat bobot kata-kata saya di hadapannya, Anda bahkan tidak akan bisa keluar dari sini. Memberiku kesempatan. Ibu ayah, apakah Gopsu selalu sangku ini di Kabupaten Ling? Apakah benar begitu cara mereka bersikap? Xiaohe ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak menyalahkanmu. Gopsu, tentu saja itu tidak ada urusannya denganmu. Biar saya beritahu sesuatu. Grup Su memiliki fondasi yang kuat dan modal untuk mendukungnya. Di belakang kami, berdiri keluarga Su, keluarga terpandang nomor 1 di ibu kota. Dasar kampungan. Anda mungkin bahkan tidak tahu apa arti keluarga Su, keluarga terpandang teratas di ibu kota. Aku tahu lebih baik dari siapapun. Apa yang diwakili oleh keluarga Su dari ibu kota? Untuk merayakan ulang tahun ke-70 Bapak Yang, saya mempersembahkan Ganoderma berusia 1000 tahun, sepasang liontin giok buah persik panjang umur, dan kartu keanggotaan utama Mal Group Su. Bapak Yang, untuk ulang tahun Anda yang ke-70, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Saya bisa menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Hadiah-hadiah ini disiapkan dengan terlalu terburu-buru. Saya harap Anda tidak memandang rendah hadiah ini. Direktur Ma, Anda terlalu sopan. Berapa nilai semua ini? Saya tidak bisa menerimanya. Apa yang Anda katakan? Barang-barang ini hanya berjumlah sekitar 5 juta. Tolong Anda tidak boleh menolaknya. 5 juta yuan padahal kita jarang berhubungan. Kamu tiba-tiba memberi hadiah sebesar ini. Saya sungguh tidak enak menerimanya. Bukankah ini karena cucu Pak Yang memang sangat cakap? Song Peng, berapa banyak kejutan yang sudah kau bawa untuk keluarga kita? Direktur Ma sangat menghargaimu. Menantuku yang luar biasa. Mulai sekarang kita bisa melakukan apapun yang kita mau di sini. Semuanya dengarkan. Xiao Huan dan saya adalah pasangan. Dan di masa depan, kami akan menjadi suami istri. Apapun yang mengekang keluarga Yang adalah urusan saya. Dengan saya di sini, keluarga Yang pasti akan sukses. Chen Xiaohai, apakah akhirnya Anda tahu apa konsekuensi memprovokasi saya? Saya tadinya berencana, mengingat kita masih kerabat, untuk mengatur pekerjaan bagi Anda di mal ini, sebagai petugas kebersihan di mal ini. Sekarang bahkan, jika Anda berlutut, saya tidak akan menerimanya. Tidak akan pernah punya keberuntungan untuk hidup mewah. Apa kau masih belum mau berlutut dan meminta maaf? Kamu. Apa yang kalian bicarakan? Direktur Ma, mohon, jangan marah. Setiap keluarga pasti punya kerabat yang miskin dan menyedihkan. Saya akan membawa mereka pergi sekarang juga. Anda sedang menjemput ajal. Enya. Direktur Ma, apa yang baru saja Anda katakan? Apakah maksud Anda ada hal lain? Enya, manajer umum Mal Group Su Kabupaten Ling, memberikan penghormatan kepada ketua. Saya menyapa paman dan bibi. Memberikan penghormatan kepada ketua. Saya menyapa paman dan bibi. Ketua. Ketua Xiaohe adalah ketua. Benar. Putriku Xiaohe adalah ketua grup Su. Bagaimana mungkin? Direktur Ma, apakah Anda melakukan kesalahan? Dia adalah Chen Xiaohei. Dia hanyalah seorang pemulung. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua? Lagi pula ketua kita adalah Su Tim. Anda pikir Anda siapa? Beraninya Anda mempertanyakan ketua. Direktur Ma, apakah Anda yakin tidak membuat kesalahan? Dia adalah ketua.
Jika ketua tidak ada di sini, mengingat status Anda, apa hak Anda untuk membuat saya memberikan hadiah ulang tahun yang begitu berharga? Ketua saya gagal menilai orang dan tidak cukup tegas dalam mengawasi bawahan, sehingga mereka sampai mengganggu Anda. Mohon hukum saya. Anda dan Xiao Hongbin benar-benar telah menunjukkan kepadaku betapa angkuh dan sombongnya. Grup Su telah menjadi. Saya pasti akan memberikan penjelasan untuk hal ini. Penjelasan. Saya rasa Anda perlu memberi penjelasan kepada pelanggan Grup Su. Mulai besok, kamu akan pergi ke cabang biasa dan bekerja sebagai tenaga penjualan. Bekerjalah selama setahun penuh. Hanya ketika budaya perusahaan telah diperbaiki, kamu akan diizinkan kembali sebagai manajer umum. Ya, Xiao He, Bibi selalu menganggapmu hebat sejak kau kecil. Bibi selalu tahu bahwa kau pasti akan menjadi orang sukses saat kau dewasa nanti. benar. Xiao Hai, lihat dirimu sekarang begitu sukses. Orang tuamu akhirnya bisa tenang. Kau tahu, saat kau hilang sewaktu kecil, kami sangat khawatir dan sedih. Benar, seluruh keluarga akhirnya sudah berkumpul. Sekarang kami semua sangat bahagia untukmu. Xiao Hai, kau benar-benar cucu perempuanku yang baik. Cucu perempuanku yang baik. Dulu menganggapmu tinggi patah hati cucu perempuan yang baik. Bukan itu yang kamu katakan tadi. Kamu bilang kado ulang tahun yang kubawa adalah sampah. Dan menyebut keluargaku miskin dan menyedihkan. Bagaimana bisa hanya beberapa menit berlalu, dan kamu sudah lupa apa yang kamu katakan? Haruskah aku membeli cermin agar kamu bisa melihat dirimu sendiri dengan baik pada wajahmu yang angkuh dan tidak tahu malu bilang bahwa kami tidak pantas duduk dan makan di sini. Nah sekarang, siapa sebenarnya yang tidak pantas? Dan kamu bilang kado ulang tahunku adalah sampah. Nah sekarang, apakah hadiah-hadiah ini pantas berada di atas meja? Apa kamu masih menyukai ini? Suka. Suka, aku sangat menyukainya. Kamu sama sekali tidak layak menerima berkahku. Liam Tim Yuk Wah persik panjang umurku. Ayah, Ibu, kita benar-benar tidak perlu tinggal di sini lagi. Karena keluarga kita akan mengadakan makan malam Rumi yang sesungguhnya. And narrated by M Media. Ayo pergi. Saya akan segera mengaturnya. Semoga keluarga ketua selalu harmonis dan bahagia, serta sehat dan sejahtera. Harmonis dan bahagia, sehat dan sejahtera.